Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Aprilia dengan NIM 21410303039. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan antara podcast dengan radio. Oke, di sini aku mau tanya nih teman-teman. Udah pada tahu belum sih pengertian dari dua media tersebut? Secara kalian pasti sering kan dengar dua media tersebut dan pasti nggak asing dengar di kuping kalian. Oke, akan aku jelaskan terlebih dahulu pengertian dari dua media tersebut. Apa sih podcast? Podcast adalah suatu bentuk rekaman audio yang dapat didengarkan oleh semua orang. Sekilas memang mirip ya dengan radio, namun radio itu sendiri adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan seperti berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Secara singkatnya begini teman-teman, podcast ini disampaikannya dengan rekaman audio, sedangkan radio itu sendiri disampaikannya secara langsung, rekaman yang secara langsung atau istilahnya live. Gitu teman-teman. Selanjutnya aku akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari dua media tersebut. Oke, let's go. Kelebihan dan kekurangan dari podcast itu sendiri adalah kelebihannya dari segi keserbagunaan. Podcast dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti review untuk buku, film, game, atau produk lainnya yang bersifat instruksional. Keunggulan podcast selanjutnya adalah dari segi penciptaan dan distribusi. Podcast sangat mudah dibuat dan siapapun dapat merekam atau mengunggah podcast tanpa memerlukan peralatan atau perangkat lunak yang sangat mahal. Dan keunggulan yang terakhir adalah kenyamanan. Dari segi kenyamanan ini, podcast adalah cara paling mudah untuk menikmati hiburan atau mendidik diri sendiri dimanapun kita berada. Podcast dapat diputar berulang kali, didengarkan secara penuh, atau dipindahi untuk detail yang penting. Nah, dari beberapa poin keunggulan yang udah saya sampaikan, ternyata podcast juga memiliki kekurangan loh. Apa sih kekurangannya? Mari kita bahas. Oke, kekurangan yang pertama adalah kita harus membutuhkan akses koneksi internet. Kekurangan yang kedua adalah hanya berkomunikasi lewat satu arah. Jadi kita sebagai pendengar tidak bisa langsung berinteraksi, tidak bisa langsung memberikan kritik atau saran kepada narasumber. Terus selanjutnya banyak channel amatiran sehingga tidak adanya konten yang difilter. Jadi sebagai penonton kita juga harus hati-hati dalam mendengarkan beberapa podcast, walaupun podcast banyaknya juga tentang mengedukasi kita, memberi sesuatu informasi yang sangat bermanfaat, tapi di sisi lain juga ternyata banyak yang channel amatiran. Jadi kita harus pinter-pinter memfilter ya teman-teman. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari radio. Kelebihan dari radio ini adalah tidak memerlukan banyak biaya. Selanjutnya kita bisa mendengarkan radio secara offline, tidak menggunakan internet. Lalu yang terakhir adalah menjangkau daerah dengan akses sinyal yang minim. Kekurangan radio adalah yang pertama, terkesan jadul, jadi kurang diminati oleh para anak muda, jadi pada beralih ke podcast. Selanjutnya adalah dari radio ini tuh juga kita tidak bisa mendengarkan terus berulang kali dan tidak bisa ditarik ulang juga, jadi kita harus hati-hati dalam melakukan siaran radio. Selanjutnya aku akan ngasih tahu kalian 3 media yang sering aku gunakan sehari-hari karena memiliki keunggulannya masing-masing. Yang pertama adalah media online. Media online dari situs e-commerce. Pasti para wanita seneng banget gak sih belanja online? Iya dong, seneng banget. Nah, kalau aku ini lebih seringnya menggunakan Shopee dan TikTok Shop karena mereka berdua itu gampang untuk digunainya, mudah untuk cari apapun yang kita inginkan seperti baju, buku-buku, terus habis itu kerudung, pokoknya kebutuhan sehari-hari yang kita perluin itu pasti ada di dua aplikasi tersebut. Jadi kayak aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Terus habis itu yang kedua masih dengan media online. Media online ini dari media sosial yaitu YouTube. Dimana kalian juga pasti seneng gak sih sama aplikasi YouTube karena kita bisa menemukan hal-hal yang sangat banyak di YouTube itu seperti edukasi, terus habis itu DIY, terus video-video lucu, terus habis itu berita-berita juga ada di YouTube. Jadi kayak gak bisa beralih dari YouTube.
Selanjutnya yang ketiga ini aku milih media online juga sih. Sebenarnya aku sangat suka media online karena aksesnya mudah banget diakses untuk kalangan muda, apalagi untuk kita yang tidak bisa lepas dari gadget. Jadi kayak media online tuh sangat-sangat amat penting gitu ya kan. Di media online yang ketiga ini aku sih milih Spotify. Aku milih Spotify yang dimana di Spotify juga kita juga kita bisa dengerin musik. Selanjutnya kita bisa dengerin podcast juga. Jadi kayak sangat berguna untuk kita yang sedang mengerjai tugas sambil dengar musik, atau kita sedang makan sambil dengar podcast. Terus kalau kita sebelum tidur dengar podcast hantu dulu. Pokoknya kayak nggak bisa hidup dari 3 media online tersebut. Sekian pemaparan singkat mengenai beberapa media dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.